Salam, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah online ini. Kiranya kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan bimbingan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikanlah isi hatimu dan nyatakanlah kehendak-Mu, supaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang bengkok diluruskan Tuhan, kami yang menghadapi problema, Tuhan berikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah kehilangan kasih yang semula. Kehilangan kasih yang semula. Dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Gereja Efesus didirikan oleh Rasul Paulus dan Aquila serta Priscilla. Ketiga tokoh ini yang merintis gereja di Efesus. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tokoh-tokoh lain yang berdatangan, yaitu seperti Timotius, pernah melayani di kota Efesus. Tradisi menjelaskan bahwa Rasul Yohanes pernah melayani di Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 1 mengatakan bahwa inilah firman dari Dia. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Pernyataan ini lebih kuat di sini daripada pernyataan ayat dalam pasal 1. Ya, bukan hanya mempunyai bintang-bintang itu, tetapi ia memegangnya. Ia tidak hanya berdiri di tengah-tengah kaki Dia, tapi ia berjalan di antara mereka. Ia adalah penilik atau pengawas ilahi dari gereja-gereja di 7 gereja yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan kalimat dan berjalan di antara kaki dian emas itu. Berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Pernyataan ini memberitahu kepada kita tentang aktivitas Kristus yang tak kenal lelah di tengah-tengah gereja-gerejanya. Ia tidak dibatasi oleh salah satu dari mereka dimanapun manusia bertemu untuk berbakti dalam namanya. Kristus ada di sana. Kristus berjalan. Kristus ada di tengah-tengah gereja-gereja tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2a katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu ataupun ketekunanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jemaat Efesus ini mendapat pujian dari Tuhan. Aku tahu, Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakan jemaat Efesus. Mereka telah menjadi pekerja keras
telah bekerja keras dan tekun dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka. Itulah sebabnya Yesus memuji. Ada pujian. Kedua, juga pujian. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Pujian yang kedua adalah dalam kerohanian, yaitu sikap mereka terhadap pengikut Nikolaus dan pengikutnya melegalkan perzinahan dan juga makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jemaat Efesus pada waktu itu dipuji karena mereka tidak ikut-ikutan melakukan tindak asusila yang dilakukan oleh pengikut Nikolaus, yaitu melegalkan perzinahan dan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kemudian yang ketiga, ayat 3 katakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian ketiga untuk jemaat Efesus adalah bahwa mereka bertahan dan sabar dalam penderitaan akibat penganiayaan oleh Kaisar Nero. 3 kali dipuji Tuhan. Namun demikian ada kritik, ada celaan dari Tuhan. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang semula telah ditinggalkan oleh mereka. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pelayanan yang giat, korban yang luar biasa, tanpa didasari atas kasih, tidak ada faedahnya. Walaupun kita punya karunia, walaupun kita fasih bahasa luar biasa, tetapi jika tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan ayat 5a, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh,
Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Harus sadar, harus ingat bahwa mereka sebenarnya telah jauh dari Tuhan. Yang kedua, bertobatlah. Ayat 5b. Bertobatlah. Jika kita mendapati diri kita dalam keadaan yang demikian, bertobatlah. Akuilah itu di hadapan Tuhan, agar Tuhan memulihkan kita kembali. Jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingatlah betapa dalamnya telah jatuh. Kembalilah kepada kasih yang semula. Lakukan apa yang semula telah kita lakukan. Seperti kita mengasihi Tuhan dahulu. Awal kita jatuh cinta kepada Tuhan. Demikian kita melakukannya lagi, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin.